Universitas Gadjah Mada atau UGM didirikan pada tanggal 19 Desember tahun 1949. Di tahun 2025, UGM sudah berdiri 76 tahun. Rektor pertama Universitas Gadjah Mada adalah Profesor Dr. Muhammad Sarjito. Profesor Dr. Muhammad Sarjito menjabat dari tahun 1949 sampai dengan tahun 1961, dan pada saat itu sebutannya adalah Presiden University. Universitas Gadjah Mada atau UGM mengusung diri sebagai Universitas Nasional Perjuangan Pancasila, Kerakyatan, dan Pusat Kebudayaan dengan moto mengangkat kuat menjulang tinggi. Universitas Gadjah Mada UGM mengambil filosofi dari kisah Mahapatih Gadjah Mada, termasuk semangat Sumpah Palapa dan ajaran-ajarannya yang menekankan persatuan, loyalitas, dan pengembangan diri. Gadjah Mada merupakan kisah salah seorang patih penyatuan Nusantara. Ia bukan hanya seorang panglima perang yang ulung, tetapi juga seorang visioner dengan cita-cita besar, menyatukan seluruh Nusantara di bawah panji Majapahit. Kisah bermula ketika Patih Gadjah Mada mengucapkan Sumpah Palapa yang terkenal, sebuah ikrar untuk tidak menikmati rempah-rempah atau kesenangan duniawi sebelum seluruh pulau di Nusantara berada dalam genggaman Majapahit. Sumpah ini diucapkan di hadapan Ratu Tribuana Wijaya Tunggadewi, menunjukkan kesetiaan dan tekadnya yang membara. Perjalanan Gadjah Mada penuh liku dengan strategi cemerlang dan keberanian pasukannya. Satu persatu kerajaan-kerajaan kecil di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, hingga Kepulauan Timur berhasil ditaklukkan. Gadjah Mada dikenal tegas namun bijaksana, seringkali mengedepankan diplomasi sebelum kekuatan militer, hingga rakyat pun hormat kepadanya, melihatnya sebagai pelindung dan pembawa kemakmuran. Namun, kejayaan tidak datang tanpa pengorbanan. Gadjah Mada harus menghadapi berbagai intrik politik dan pemberontakan. Salah satu yang paling dikenang adalah peristiwa Perang Bubat, sebuah tragedi yang melibatkan kerajaan Sunda. Meskipun peristiwa ini menyisakan duka, Gadjah Mada tetap fokus pada tujuan besarnya. Hingga akhir hayatnya, Gadjah Mada tidak pernah surut. Ia pun berhasil mewujudkan sebagian besar cita-citanya, menjadikan Majapahit sebagai kemaharajaan maritim terbesar di Asia Tenggara. Warisannya bukan hanya wilayah yang luas, tetapi juga fondasi kebangsaan dan persatuan yang menjadi cikal bakal Indonesia modern. Gadjah Mada dikenang sebagai simbol kekuatan, persatuan, dan dedikasi. Kisah Patih Gadjah Mada ini menjadi inspirasi bahwa dengan tekad yang kuat dan visi yang jelas, mimpi sebesar apapun dapat diwujudkan. Hari ini, salah satu universitas terbesar dan ternama di Indonesia, Universitas Gadjah Mada UGM, sedang dirundung prahara tentang dugaan dokumen palsu, dokumen yang sangat vital, dokumen yang merupakan lambang legasi dan kemuliaan. Jika klaim dokumen yang diduga palsu itu tidak dapat dibuktikan, maka kebesaran nama Universitas Gadjah Mada sedang dirongrong dari dalam. Jika pelaku yang diduga melakukannya tidak dapat membuktikan keaslian dokumennya tanpa melalui proses penelitian yang jujur dan transparan, dan dokumen itu diklaim sebagai dokumen yang asli, berarti universitas yang besar dan megah ini telah disusupi oleh para pengkhianat yang gila dengan kekuasaan, jabatan, dan harta. Nama Universitas Gadjah Mada telah tercemar. Nama dan filosofi Gadjah Mada kini seakan menjadi runtuh. Itu berarti kampus tersebut telah menyimpang dari nilai-nilai nasionalisme, kerakyatan, dan integritas yang dulu diperjuangkan sang Gadjah Mada dan yang menjadi dasar pendirian Universitas Gadjah Mada atau UGM. Lantas, siapakah yang bertanggung jawab untuk mengembalikan maruah dan nama besar Universitas Gadjah Mada atau UGM hari ini?
maka yang bertanggung jawab dalam sebuah universitas adalah rektor. Karena rektor adalah pemimpin tertinggi yang mengemban seluruh aspek operasional, akademik, dan administratif universitas, maka seharusnya rektor sebagai pemegang kuat filosofi dasar Sang Fatih Gajah Mada. Seharusnya sebagai rektor UGM, peganglah teguh filosofi Gajah Mada yang mengakar pada nasionalisme, kerakyatan, dan Pancasila. Jika bunyi Sumpah Palapa tidak akan menikmati rempah-rempah dan kemewahan hidup, rektor sebagai pemegang teguh Sumpah Palapa kini seakan luntur tidak berbekas. Jika dulu perang bubat tidak bisa terelakkan, hari ini perang debat pun mulai tidak terelakkan. Jika dahulu Sang Fatih Gajah Mada lebih mendahulukan diplomasi dan kejujuran sebelum kekuatan militer, sepertinya hari ini filosofi Sang Gajah Mada telah luntur. Para pemimpin sepertinya lebih dahulu unjuk kekuatan dan kekuasaan, diplomasi dan kerakyatan sepertinya tertinggal. Para alumni yang berprestasi, yang berpegang teguh dengan sumpah universitas, justru diancam hukuman. Jika Fatih Gajah Mada adalah lambang kekuatan dan kemakmuran, justru orang yang diduga mengklaim diri sebagai alumnus Universitas Gajah Mada justru membawa kehancuran dan kesengsaraan. Jika demikian, lantas siapakah yang pantas untuk diakui sebagai Fatih Gajah Mada modern di saat ini? Apakah mereka para alumni dan aktivis yang jujur? Bukankah mereka adalah orang-orang yang kritis berdasarkan akal sehat dan logika yang berdasarkan fakta dan data? Ataukah mereka para terduga pemalsu dokumen yang lebih pantas dikatakan sebagai pelanjut Sang Fatih Gajah Mada? Mari gunakan logika dan kecerdasan Anda. Berikan dukungan dan komentar Anda.